Bismillahirrahmanirrahim. وأن الله تعالى عارفين واختبارهم بحسنه وراض عنا في خير على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita membuka kajian ini dengan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat, afiat, lahir batin insyaallah. Semoga bukan hanya sekedar kumpul biasa, semoga menjadi perkumpulan yang Allah jadikan di dalamnya ada rahmat, di dalamnya ada maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah berkat kumpulan ini Allah jadikan Nabi Muhammad ridha kepada kita, Siti Fatimah Zahra ridha kepada kita, dan Allah pun ridha kepada kita semuanya, sehingga menjadi sebab hidup kita menjadi nasib yang baik dunia sampai akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk berbicara masalah bagaimana seseorang itu menghadapi kegalauan, sumpek, gelisah. Memang Allah ciptakan manusia atas dunia pasti akan mendapatkan ujian, cobaan, ibtila, ikhtibar, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau Allah akan jadikan manusia semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau. Terima tidak terima dan merasa ataupun tidak merasa akan mendapatkan ujian. Mereka yang berduit akan mendapatkan ujian. Mereka yang melarat akan mendapatkan ujian. Mereka yang mempunyai jabatan akan mendapatkan ujian. Yang rakyat biasa pun akan ujian. Bahkan ustadz, ulama, kiai, syekh, habaib, ataupun santri semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pasti seseorang akan diuji akan merasa galau, susah, bingung. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji di dalam Al-Qur'an. Allah itu berjanji dalam Al-Qur'an. Bahasa kita mungkin bisa dikatakan bersumpah, meyakinkan kepada kita semuanya Allah itu akan menguji. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wala nabluwannakum bisyai'in wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyirif sabirin. Di situ kalau yang ngerti bahasa Arab, Allah itu berjanji memakai taukid penekanan dua kali. Memakai penekanan dua kali. Wala nabluwannakum, yakin, pasti. Kalau bahasanya orang Jawa itu sumpah, temenan iki, pasti akan aku uji kalian. Pasti akan diuji. Semenjak ada di dunia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bi syai'in minal khauf, dan ujian itu bermacam-macam ujian. Bermacam-macam ujian. Banyak cara Allah menguji hambanya. Yang pertama minal khauf, akan rasa khawatir, takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan popularitas, takut. Itu membuat masalah. Ketika Anda khawatir kehilangan itu semuanya,
gelisah, bingung, sumpek, al-khauf. Kemudian Allah juga uji nanti manusia itu walju, takut lapar. Orang itu bingung lapar, padahal Allah sudah akan menyatakan apa namanya, semenjak siapapun yang melata di atas bumi, Allah akan tanggung rezekinya. Kalau kita takut lapar, akhirnya yang haram jadi halal nanti. Setiap Anda yang hidup di atas dunia akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bingung, orang yang gelisah, yang galau, itu mereka orang yang takut lapar. Allah menjamin untuk kita makan. Allah menjamin untuk kita minum. Allah menjamin untuk kita tidur yang cukup. Tapi Allah tidak menjamin kerjaan kita selalu sukses. Allah tidak menjamin selalu kerjaan kita ini terus naik, tambah berkembang. Tidak. Ya, khawatir itu membuat kita sumpah. Kemudian, wa naqsin minal amwal. Juga Allah uji itu, orang itu diuji dengan berkurangnya daripada harta. Kesumpukan ini. Per bulan kita mendapatkan 10 juta. Kok sekarang ini 8 juta ya? Bingung kadang-kadang. Padahal masih makan. Per bulan mungkin kita dapat berapa? Kok panennya tidak seperti biasanya ya? Pendapatan tidak seperti biasanya ya? Padahal masih cukup. Itu yang buat kita bingung. Wal anfus. Kadang kita ini diuji oleh Allah dengan jiwa. Anak kita meninggal, teman yang kita sayangi, yang akrab ternyata meninggal. Itu ujian, ibtila. Atau orang tua yang kita sayangi, anak yang kita sayangi, Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian semuanya. Wa thamarot. Dan Allah uji buah-buahan, panenan yang kita punya. Ini semua ujian, tidak selesai. Ente selesai ujian yang pertama, dikasih ujian yang kedua. Selesai ujian yang kedua, terus ujian yang ketiga, tidak akan selesai. Diuji terus sampai terakhir, mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita termasuk mati dalam husnul khatimah, dalam keadaan la ilaha illallah. Jadi ketika Anda hidup di dunia, mustahil Anda terhindar daripada ujian. Pasti diuji. Yang amal soleh saja diuji. Yang amal soleh aja diuji. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Anda beramal itu masih diuji sama Allah, mana yang paling bagus. Jadi orang awam, sak santrinya, sak kiainya, sak ustadznya, sak ulamanya diuji sama Allah agar supaya ini kita ini semakin naik derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibuat gelisah, jangan dibuat bingung. Orang itu kalau diuji semakin naik derajat. Orang itu kalau mau naik kelas 2 ya ujian dulu naik kelas 1. Naik kelas 2 diuji, naik kelas 3 dan seterusnya. Dan itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Katakan, ketika Allah mencintai satu hambanya, Allah akan banyak diuji. Allah akan banyak menguji. Apa sih ujiannya kita? Dibandingkan sama ujian Nabi Muhammad SAW. Apa sehingga antum ini kita ini bingung, gelisah, bingung dibandingkan kebingungan yang diterima Nabi Muhammad SAW. Tak sebanding. Nah, ini katakan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, kamu itu kok kepingin tenang hati kamu, udkur bimithli man usiba bih. Kamu itu sering untuk mereka-reka atau mengukur musibah itu sebagaimana orang lain yang mendapatkan musibah yang sama.
Kalau kamu dikasih musibah bangkrut, banyak orang yang bangkrut, kamu dikasih musibah anak itu meninggal, banyak anaknya orang meninggal, sehingga kamu jadi tenang. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang panjang, ya, ayat panjang, sehingga Nabi itu pernah di setelah keadaan, tidak saja setelah di Taif itu, Nabi itu bukan galau, bukan sumpek istilahnya. Apa? Ya, mungkin bahasa gampangnya kita sebut galau, sumpek. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu jangan bingung, ada istihza, ada ancaman, ada caci maki, ada dan lain sebagainya, digudo, sembalang kalir, mungkin banyak dengan mereka orang-orang yang tidak iman sama kamu. Wala gadis tuhzi'a mir rasul min qablik. Banyak rasul-rasul itu sebelum Nabi Muhammad sama dihinakan, dicaci, dicemooh, diguyu dan lain sebagainya. Jangan khawatir. Musibah itu sudah banyak yang merasakan. Bukan kamu yang pertama kali. Tidak kamu sumpek dengan musibah, kamu sumpek dengan keadaan hidup. Sing urip di Jian itu bukan kamu. Orang sebelumnya banyak yang hidup dan sukses mereka. Yang tidak sukses itu mereka tidak iman. Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita yakini musibah satu hal yang normal, satu hal yang normal, yang mau tidak mau kita rasakan. Sehingga nanti kalau dipikir terus sumpek, tidak mari nih, tidak akan selesai, tidak akan selesai kalau kita pikir. Cuman ba'dul hukama ngasih solusi. Sebagian para hukama beliau mengatakan di dalam apa, Irsyadul Ibad, tidak salah itu dikatakan salah satu tufarrijul khusus. Ada 3 hal orang itu akan gembira meskipun mendapatkan masalah. 3 hal akan insya Allah gembira, uripe enak. Masalah itu semua ada, saking caranya kita menyikapi. Ada orang kehilangan 20.000 kok 20 juta, mumet, nasi pecah. Ada orang kehilangan 20 juta, nanti cari lagi. Kan penyikapan yang penting. Dan penyikapan itu tidak bisa nanti dapat semerta-merta gitu, enggak. Itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 hal ini. Jadi menerima keadaan itu datangnya dari Allah. Nah, kita lihat. Ada 3 hal tufarijul khusus. 3 hal itu yang membuat kita akan bahagia meskipun diterpa masalah tidak selesai-selesai. Yang pertama, kata beliau, zikrullah. Yang suka zikir kepada Allah. Zikir. Sifat sumpek itu hati. Sumpek, galau. Itu sifatnya hati. Hati itu Allah tahu, yang menciptakan hati itu Allah. Dan Allah itu tahu agar supaya hati kita bahagia atau susah, Allah tahu. Yang membuat hati kita susah itu ketika kita lupa sama Allah. Yang membuat hati kita susah itu yang ketika kita lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita ingat Allah, ingat Nabi Muhammad, zikir kepada Allah, itu membuat hati kita tenang. Akan tenang. Dijelaskan dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati akan tenang dengan zikir. Hati akan tenang. Orang banyak duit, bohong, mereka merasa tenang. Tidak ada. Ketenangan itu tetesan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dibuat. Dan itu datangnya ketika zikir. Jangan dikira mereka yang berangkat pagi, pulang malam, cari urusan dunia, tidak selesai, lupa zikir dan lain sebagainya. 99% rumah tangganya berantakan, kadang ketemu anak juga jarang, ketemu istri jarang, makan kadang-kadang di kasir sambil bawa telepon. Tidak pernah zikir. Tidak pernah zikir, sehingga zikir membuat hati tenang.
Zikir kita akan wahai tenang. Ala kulli hal, ulama-ulama kita sudah ngajari bagaimana untuk kumpul semua. Terkadang kita diajak kumpul-kumpul di malam Jumat untuk tahlil, bagian daripada zikir. Kadang-kadang kita diajak bersolawat, bagian daripada zikir, baca maulid dan lain sebagainya. Kadang-kadang zikiran sak turune, tenang soalnya. Saat tidurnya tenang. Zikir itu membuat tenang. Ketika hati tenang, pikiran tenang. Orang kan gampang nanti untuk naruh kepala. Orang tidak tenang, sulit tidur. Ya. Nah, kemudian zikir itu pakai adab. Anak sudah zikir tapi tidak tenang, dilihat zikirnya sudah sah apa enggak, ini sudah dikatakan zikir. Sudah sah apa enggak kita ini untuk disebut sebagai orang yang selalu ingat kepada Allah. Sudah sah apa enggak? Kadang-kadang kita ngaku zikir tapi tata caranya zikir kita tidak paham dan salah kadang-kadang. Zikir dengan cara yang kurang ajar, yang tidak pakai akhlak, tidak pakai adab, ini bukan tanda zikir yang baik, ini zikir yang menjerumuskan kita untuk kurang ajar, salah. Zikir itu boleh kok, dengan tidur boleh, dengan berdiri boleh, sambil masak boleh, sambil apa boleh, cuman ketika tidak pakai adab salah. Nah, yang pertama zikir. Alafu, ini sampai jam berapa nih bicara ini? Afwan Bib, sampai biasanya itu 40 menit, tapi memang kalau Habib masih ada yang ingin disampaikan, tafadhol disampaikan aja Bib, tidak apa-apa. Anda ini sudah berapa menit ini? Tidak lama-lama soalnya, nanti Anda sebelum jam 9 mau jalan. Di rumahnya orang masalahnya ini. Anda teruskan sedikit ya. Sekitar Bib, nggak apa-apa. Mungkin 10 atau 15 menit lagi, 10 menit boleh ya, selesai ya. Khair Bib. Afwan Bib, sebelumnya kalau Habib mau on cam bisa ditekan di yang berbentuk kamera itu Bib, di sebelah mikrofon. Wis. Nyaman. Sudah Bib. Sudah ya. Sudah Bib. Nah, yang pertama tadi zikir untuk memberikan solusi agar supaya orang terhindar daripada bisa memberikan solusi agar supaya galau sumpekan itu dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ulama mengatakan istima'u kalamil ulama, atau mendengar kalam daripada ulama. Kita bisa artikan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang itu bisa tenang dengan ilmu. Orang bisa tenang dengan ilmu. Nabi itu pernah mengatakan, seandainya mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, aku tidak ada mendapatkan ilmu yang yugarribuni ilallah, yang membuat aku dekat kepada Allah, lam yubarak bidzalikal yaum, maka saat itu aku tidak dikasih berkah hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa Anda gambarkan, berarti Anda ketika mendapatkan ilmu saat itu, hari itu, jam itu dikasih berkah sama Allah. Kalau Rasul itu berkah, hatinya tenang. Hatinya tenang. Ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Akhir zaman sudah jauh sama ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kumpul majelis banyak, kumpul untuk sisa banyak, kumpul untuk minum kopi banyak, tapi kumpul untuk cari ilmunya Nabi Muhammad jarang. Cari ilmunya Nabi Muhammad. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa qul rabbi zidni ilma.
Nabi Muhammad kurang alim seperti apa? Nabi Muhammad kurang ilmu seperti apa? Tapi Allah ajarkan, katakan ya Muhammad ketika berdoa, ketika meminta, ketika berharap, zidni tambahlah kepadaku al-ilma, yaitu ilmu, belajar ilmu. Apalagi perempuan. Perempuan belajar tentang masalah haid, bagaimana nifas, bagaimana mustahadah, itu dipelajari. Dan dulu tuh pelajaran sebelum mereka balik. Sekarang enggak, sudah balik ketika keluar, maaf keluar darah, bingung lu ya apa ini, ya gimana akhirnya. Jangan belajar ilmu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, cari belajar agar supaya mengenal Allah. Cara mengenal Allah, belajar sesuatu yang wajib setiap hari kita lakukan. Bagaimana sholatnya agar supaya benar, bagaimana kita muasyarah kepada suami, itu ilmu. Ilmu penting. Banyak kalau kita jelaskan masalah ilmu, fadilahnya sangat banyak. Yang pasti yang kedua itu, agar supaya, karena kita singkat waktu ya, agar supaya perhatian sama ilmu. Karena ilmu yang membuat kamu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dilandasi didasari ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya akan merdudah, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya dari ilmu. Hingga antum duduk sekarang membuat acara seperti ini, niat kajian dari ilmu, insya Allah menjadi berkahnya hidup. Nabi Muhammad menyatakan, satu hari ketika mendapatkan ilmu berkah saat itu. Dan maksimal 3 hari jangan kosong daripada ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis jalisul ulama wa zahimhum birukabikum. Ada katakan wajalisul ulama wastima'i kalamil hukama wazahimhum birukabikum. Anda ini sering duduk sama ulama, dengarkan ilmunya ulama. Itu ceramah nyekel HP, WhatsAppan, ceramah bingung video. Jangan, dengarkan ilmunya. Itu nafis, itu hal yang mahal. Dulu zaman Nabi mau hadir pengajian ilmunya di zaman Nabi itu taruhannya nyawa. Nah, kita baca di sirah itu, ba'du sahabat mau hadir di majelisnya Nabi itu kadang-kadang gubaila subuh, sebelum subuh berangkatnya. Karena apa? Petang ya. Apa bahasa petang itu, masih gelap. Kalau berangkatnya nanti setelah tulu'u syams, setelah terbitnya matahari, nanti kelihatan orang-orang kufar, kaum munafikin dibunuh. Di antara mereka ada yang dibunuh karena kepingin kumpul sama Nabi, kepingin dengarkan hadisnya Nabi. Taruhannya sakit, taruhannya nyawa, dan lain sebagainya. Bagi kita ini tidak naruh apa-apa, cuma tidak bondo bensin tok, tidak berangkat kadang-kadang. Kadang tonggo, tetangga tidak mau cari ilmunya Muhammad iman. Nah, ba'dul ulama mengatakan juga apa? Idza fatatka ainuka bi ru'yatih wala tafutu udunaka bisima'i awsafih. Kalau kamu luput, sudah gagal mata kamu memandang wajah Nabi Muhammad, tidak hidup di zaman Nabi Muhammad, tidak langsung live mendengarkan sabda Nabi Muhammad, setidaknya telinga kamu, kuping kamu jangan sampai luput mendengar sifat ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jangan lah, mata kita gagal, masuk telinga mau gagal lagi. Terus kita mau masuk surga gimana? Jangan. Telinga jangan sampai gagal. Dengarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama zikir, yang kedua al-ilm, yaitu ilmu. Tentunya ilmu yang manfaat. Dan carilah guru yang bersanad, yang bersambung, min alimin ila alimin, muttasilun bi sanadihi ila an jaddihi Zainal Ali bin Abi Thalib wa an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas. Sehingga ilmu itu banyak. Jangan segala guru diambil. Jangan segala sumber diambil. Akan tapi lihat sumber yang mana yang paling murni. Lihat sumber mana yang paling murni.
dan hati mana yang paling murni menerima, kita akan terima. Nah, yang ketiga, terakhir, dikatakan yang ketiga yaitu ligaul aulia wasalihin, untuk membuat kita bahagia, senang, yaitu pertemuannya kita kepada orang-orang wali Allah atau pertemuannya kita kepada orang-orang yang soleh. Ketemu sama orang soleh, nikmat. Memandang wajahnya orang yang soleh, nikmat. Nikmat. Kita ini kalau sholat 5 menit, pikirannya ke toko, ke pasar, ke macam-macam. Padahal sholat 5 menit. Terasa lama, gak mari-mari sholat itu. Datangnya sholat ngomong, kok cepet. Tapi ketika kita duduk bersama orang-orang yang soleh, yang kita kenal, kita yakini mereka walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, 55 menit kurang, setengah jam kurang, nikmat. Karena kita diajak rohaninya kita kepada rohaninya mereka. Kita tidak pakai imannya kita lagi, sudah memakai imannya mereka, orang-orang yang soleh. Sehingga sir asror kita dapatkan karena berdampingan bersama orang-orang yang soleh. Adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi beliau mengatakan, wa ashabul kiramu, mereka orang yang berteman sama orang-orang yang soleh, kiramu akan menjadi mulia. Itu cari teman-teman yang soleh, bertemu orang-orang yang soleh, akrabi mereka dengan adab, dengan akhlak yang bagus. Allah jadikan bahagia di hidupnya dunia sampai akhirat. Al-Fakir pernah duduk sama guru saya, tidak perlu saya sebutkan di sini. Beliau bercerita saat itu ada di kota Jeddah, ada di majelisnya lah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Bercerita di situ adalah Habib Abu Bakar Masyhur yang baru meninggal itu, yang mengatakan nikmat dunia hadhihi, nikmatnya dunia di sini, bahkan ahsan minal jannah, lebih nikmat daripada surga. Kadang kalau orang masuk surga tanpa bertemu orang soleh, kurang nikmat. Nah, makanya ketika di dalam Al-Quran itu ma'as-siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Paling nikmatnya itu pertemuan sama orang-orang syuhada, salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Paling nikmatnya mereka kumpul sama orang soleh di surga. Tanpa Muhammad Rasulullah, tanpa orang soleh, apa nikmatnya surga? Sama di dunia. Anda akan bisa merasakan surga yang nikmat ketika Anda bertemu orang-orang yang soleh. Kan ba'du syairin, mereka orang-orang syair mengatakan, temui mereka walaupun satu kali dalam hidup kamu. Satu kali dalam hidup kamu. Ambil barokahnya mereka. Ambil barokahnya mereka. Al-Fakir pernah juga cerita, pernah duduk sama Habib Alwi Al-Habsyi Solo itu. Dulu saat datang ke Banyuwangi, beliau, kita yang antar itu ke beberapa tempat. Beliau cerita, pokoknya di Solo itu ada sekolahan di Ponorogo. Ada sekolahan di Ponorogo, saat datangnya Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki, semua sekolahan libur. Semua pondok libur saat itu. Karena apa? Biar ketemu sama Habib. Biar ketemu sama orang soleh. La'allahu, mungkin gara-gara ini sekolahnya dikasih berkah. Mungkin gara-gara ini murid-muridnya berkah. Gara-gara ini mungkin insya Allah pondoknya berkah dan lain sebagainya. Penting Anda wajahnya orang soleh, bertemu orang-orang yang soleh. Ya bakhat man qad ra'ahum aw ra'aman ra'ahum. Untung orang yang bertemu mereka orang-orang yang soleh, atau tidak bertemu orang-orang yang pernah bertemu orang yang soleh. Bahkan di qasidah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi juga ada apa? Nadratul wuddi minkum tuslihul fi'lil masyin. Satu pandangan orang soleh kamu dapatkan karena kamu dekat sama orang soleh, duduk sama orang soleh, bertemu sama orang soleh, perbuatan jelek kamu akan dirubah oleh Allah, yang maksiat menjadi taat, yang jelek menjadi baik. Ligau solihun. Temui orang-orang yang soleh. Temui orang soleh. Lah istilahnya wong Madura itu nyabis orang biyen itu. Tidak nunggu duwe masalah, tidak nunggu punya masalah. Mereka
datang mungkin ketemunya habis, ketemu orang soleh. Al-Fakir dulu sering sering inget ya, Al-Fakir dulu sering dibawa sama Jidah. Jidah itu apa? Jidah nenek. Baru bisa Fatihah. Fatihah ala kulli hal. Jadi ini ya, sering ketemu sama akrab sama beberapa ayan gitu. Datang datang mau ketemu sama beberapa ayan, bilang lagin Fatihah, talqin Fatihah, cukup ditalqin Fatihah salah beberapa gubar gitu, beberapa orang solihin. Itu penting, orang dulu gitu bagi dibawa, ayo talqin Fatihah, baca Fatihah tok, nggak usah tabarok, nggak usah Al-Baqarah, ditinggal turu kon. Ya sementing ketemu sama orang soleh, sebab itu yang kecil akan menjadi besar, yang sedikit akan menjadi banyak. Nah, semoga yang sedikit bermanfaat, barokah insyaallah. Yang pasti kesimpulannya, segala hal di dunia akan mendapatkan musibah, tapi cara menyikapinya kita pasrahkan kepada Allah dengan 3 hal. Yang pertama, zikir kepada Allah, cari ilmu yang manfaat dari orang-orang yang soleh. Yang ketiga, ketemu orang-orang yang soleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahya'an wa amwat, yang hidup ataupun yang sudah wafat. Insya Allah sebab ini Allah teteskan di hati kita solusi yang terbaik, rahmat, solusi menerima, solusi enteng, semuanya itu enteng insya Allah. Nah, wallahu a'lam bisawab. Mungkin ada kurang jelas atau gimana, Fadol? Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khair atas ilmu yang telah disampaikan, Bib. Baik, kepada teman-teman, Ana persilahkan untuk bertanya kepada Habib. Mungkin pertanyaan kami batasi hanya 1 pertanyaan dikarenakan Habib kebetulan setelah ini ada acara ya, Bib. Enggak, pokok jam 9. Jam 9 mentok ya. Jam 9. Baik, teman-teman, Ana persilahkan untuk bertanya melalui kolom chat. Tafadhol. Ini saya miring yo. Ya apa iki? Maaf, Bib. HP-nya diberdirikan mungkin bisa. Aduh, tripod ini enggak tahu saya makainya. Sejarah gini enggak apa ya? Enggak apa-apa, Bib. Ya wis. Dulu. Fadol. Tafadhol, teman-teman yang ingin bertanya, Anda persilahkan. Enggak punya masalah semuanya ini. Sakitin salimin. Bahkan yang melalui on mic juga boleh, tafadhol. Atau teman-teman sekalian sudah paham semua? Mungkin ada yang ingin bertanya di luar materi, tidak, nggak apa-apa ya kan, Bib? Nggak apa-apa. Tafadhol. Jangan tanya utang tapi ya. Sama-sama soalnya. Baik, mungkin Bib, Ana izin bertanya, Bib. Apa? Kan tadi Habib bilang bahwasanya kita berkumpul atau memandang orang-orang yang soleh itu insya Allah akan memberikan ketenangan hati. Kebetulan Al-Fakir waktu itu sempat beberapa kali bermimpi bertemu dengan para habaib, dan yang terakhir itu mimpinya beliau mendoakan Al-Fakir, Habib. Itu bagaimana ya, Bib? Al-Fakir menyikapinya, atau itu ada suatu pertanda? Saya pribadi, anak pribadi bukan tafsir mimpi, tidak ngerti tafsir mimpi. Cuman ketika ada mimpi baik yang menurut kita baik, saran dan kita dapatkan dari guru ke guru. Jangan gampang membuka di halayak umum. Anak ketemu cahaya, anak ketemu, bahkan ketemu orang soleh dan lain sebagainya. Karena bisa jadi syaitan yatamassalu bih,
Bisa jadi setan itu menyerupai itu, akhirnya membuat kamu ujub, membuat kamu sombong dan lain sebagainya. Kalaupun itu merasa mimpi baik, kamu artikan sebaik mungkin. Kamu artikan sebaik mungkin. Jangan dipertanyakan kepada halayak umum. Kan sekarang banyak masalahnya. Kita datang ke forum-forum umum tanya masalah mimpi lah. Jangan. Kamu datang ke wahid, orang yang soleh, satu orang yang soleh, kamu tanyakan. Mungkin, kalaupun urgent, kalaupun penting. Kalau enggak, tapi kalau mimpi itu buruk, apa namanya, dianjurkan kul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca itu dan mengatakan kul a'udzubirabbil falaq dan lain sebagainya, dan kamu lupakan, jangan dibawa pikiran. Ya, apapun yang nilai mimpi yang baik, kamu artikan sebaik mungkin. Karena apa? Menjadi spirit penyemangat hidup kamu nanti. Dan menjadi kerentek husnubonnya kamu kepada hal yang baik. Dan itu masyadur hati ketika husnubon. Nah, Jazakallahu khair atas jawabannya, Bib. Baik, teman-teman, apakah tidak ada yang ingin bertanya? Mungkin sebagian dari teman-teman satu pertanyaan lagi, teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin apabila tidak ada yang bertanya, barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya melalui akun Instagram Habib, apa diperbolehkan, Bib? tahu tak Instagram saya? Alhamdulillah tadi sudah diberitahu sebelumnya, Bib. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sekiranya segan atau pertanyaannya bersifat privasi, mungkin bisa langsung DM Habib di akun IG beliau di @ali_asofi. Baik, kita ke sesi selanjutnya, yaitu kata-kata motivasi. Anda persilahkan untuk Habib memberikan kata-kata motivasinya yang sesuai dengan tema kajian kita pada malam hari ini. Motivasi apa manis? Tadi motivasi setengah jam lebih itu kurang motivasi. Yes, motivasi hidup kamu semangat di dunia. Sabar. Ittaqullahu wa kunu ma'as shadiqin. Takwalah kamu bersama Allah dan kamu jangan lupa bersama ya orang-orang yang shadiqin, yang soleh. Takwa, kamu tidak kumpul sama orang-orang yang soleh, nanti akan luntur takwanya. Tapi orang yang kumpul sama orang soleh, suatu saat akan menjadi orang yang baik, insya Allah. Sehingga jadikan dua-duanya bersama. Takwa dan kumpul sama orang-orang yang soleh, Allah jadikan nasib, insya Allah baik dunia sampai akhirat. Jangan keluar daripada rombongan kumpulan-kumpulan yang baik. Takwa tidak cukup, karena takwanya kamu sendiri tidak akan mencukupi kamu menjadi orang yang baik. Gabung sama orang yang soleh. Nah, seperti itu aja. Jazakallahu khair atas motivasinya, Habib. Baik, kita ke sesi selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Al-Fakir persilakan untuk Habib memimpin doa pada kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna min syarri firqak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna ممن خالف أمرك وأصاب وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله لأن اللهم اسلك بنا مسألة خير مسألة البركة مسألة العافية مسألة السلام مسألة الرزق مسألة المحبة مسألة السلام مسألة السنة والطعام في قومة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اسعدني والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية والدنيوية وأخرى الخلبرية صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Baik, amin, amin ya rabbal alamin. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah kajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an alladhina hum akhluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Minta maaf ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.